Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga baik-baik saja. Kembali lagi di sini bersama saya. Kita akan belajar tentang materi matematika. Materi dalam video ini tentang bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma. Kalau sebelumnya kita belajar tentang persamaan logaritma, kita sekarang belajar tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, pertidaksamaan logaritma ini lebih simple dari persamaan logaritma gitu, karena bentuknya secara umum cuma ada dua ya. Kalau kemarin kan ada tiga, ada banyak ya, saya bagi jadi 5. Kalau ini cuma ada dua. Oke, biar nggak bingung langsung aja ya. Nah, ini bentuknya. Jadi ada dua doang nih. Ada yang pertama a nya lebih besar dari 1, sama yang kedua adalah a nya di antara 0 dan 1. Kalau yang ini berarti bilangan positif ya. Kalau yang ini berarti bilangan positif, pokoknya harus lebih besar dari 1. Nggak pakai sama dengan nih. Nah, kalau ini artinya apa? Artinya yang ini A-nya itu ya harus desimal atau 0, sekian, tapi dia nggak boleh lebih dari 1. Berarti depannya nggak boleh 1, harus 0, atau bentuk pecahannya pembilang lebih besar daripada penyebut, selalu seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia lebih besar dari 1, A log fx lebih besar A log gx misal, maka nanti fx dan gx-nya jika disamakan, ya tandanya langsung sama, turun. Seperti eksponen yang dulu ya, kalau kalian ingat. Nah, ini juga nih. Kalau misalkan dia lebih kecil sama dengan, ya berarti sini lebih kecil sama dengan gitu. Kalau misalkan dia cuma lebih besar aja, berarti nanti di sini lebih besar aja. Kalau cuman lebih kecil aja, ya lebih kecil aja. Intinya kalau misalkan dia basisnya udah sama, tinggal kita samain aja ke numerusnya, pertidaksamaannya kita turunin gitu ya. Syaratnya basisnya harus sama. Nah, kalau A-nya di antara 0 dan 1, oke, konsepnya sama, kita lihat basisnya dulu, tapi pas turunin di bagian numerusnya, tandanya dibalik gitu, oke. Intinya sama kayak eksponen. Kalau yang atas A-nya lebih besar dari 0, tandanya tetap. Kalau yang A-nya di antara 0 dan 1, tandanya berubah. Jadi berkebalikan. Nah, sekarang kita akan ngomongin masalah syarat. Nah, syarat dari logaritma itu cuma ada dua ya. Syarat basis dan syarat numerus gitu. Yang pertama syarat basis. Artinya apa? Basis itu harus lebih besar dari 0, atau A-nya itu harus lebih besar dari 0 di sini. Begitu pula numerus. Numerus itu harus lebih besar dari 0. Siapa numerusnya di sini? Kalau di sini cuma ada dua tulisannya ya, fx harus lebih besar dari 0 dan gx pun harus lebih besar dari 0. Gitu. Jadi nanti setelah dapat nilai x, kita padukan dengan ini, dengan syarat-syarat ini. Oke? Bingung ya? Iya, matematika itu dipelajari dengan praktek ya. Langsung aja kita praktek mengerjakan soalnya. Yang pertama, kita latihan dulu. Untuk A lebih besar dari 1, yaitu 2 log x kuadrat min 3, ya kan? Kita coba kerjain. Berarti 2 log x kuadrat min 3 lebih besar sama dengan 0. Kang, ini kan nggak ada bentuknya, nggak ada apanya, bentuknya apa? Kan kalau tadi di contoh cuma 2 log fx ya kan. Kalau yang di slide sebelumnya kan a log fx ya kan, lebih besar sama dengan a log gx gitu ya. Nggak ada tuh yang lebih besar dari 0. Ya nggak masalah dong, tinggal kita ubah aja 0 ini jadi bentuk logaritma. Gimana caranya? Ya kita buat 2 log x kuadrat min 3 lebih besar sama dengan, ya kayak yang sebelumnya ya. Kalau ada bentuk bukan logaritma, mau kita ubah ke bentuk logaritma, caranya gimana? Kita lihat basis dari logaritma yang ada. Tulis lagi 2 log
dengan numerus yang sama kayak basis. Gitu, oke? Berarti 2 log 2 kan? Bilangan yang mau kita ubah jadi logaritma siapa? 0. Berarti taruh 0 di sini. Jadi kita punya x kuadrat min 3 lebih besar sama dengan, iya, ini kan coret ya, 2 pangkat 0, 1. Atau kalau kita pindahin ruas, berarti x kuadrat min 3, ya kan, pindah ruas, plus, maaf, min 1 lebih besar dari 0. Atau, iya, x kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Lanjutnya, ingat, kalau bentuk kayak gini, a kuadrat min b kuadrat ya. Atau kita bisa ubah x kuadrat min 2 pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Ini bentuk pemfaktoran khusus ya. Artinya, faktornya sama aja plus minus ya. Berapa? X min 2 dan X plus 2. Oke, lanjutnya gimana? Lanjutnya, tinggal kita bilang aja kalau X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Masukin dulu ke garis bilangan. Set, set, ya kan? Kayak kemarin lagi nih, pertidaksamaan ya. Di sini negatif 2 yang paling kecil di kiri, lebih besar di kanan. Masukin titik uji 0 kemana? Ke pertidaksamaan yang paling atas. Yang ini nih. Berarti kita masukin titik ujinya, misalkan X sama dengan 0. Berarti kita punya 0 kuadrat min 2 lebih besar dari 0. Berarti, iya, negatif 2 ya. Kita ambil adalah negatif. Berarti negatif, ini positif, ini positif. Yang diambil negatif positif. Lihat tandanya, dia butuhnya pertidaksamaannya lebih dari. Berarti yang positif. Nah, berarti untuk yang penyelesaiannya kita dapat X lebih besar dari 2 atau X lebih kecil dari 2, negatif 2 maksudnya. Ini dulu ya. Nah, ingat, logaritma punya syarat basis dan numerus. Kebetulan di sini basisnya udah 2 ya kan, udah lebih besar dari 0. Yang belum kita tahu ini kan. Berarti kita harus pakai syaratnya dulu. Syarat numerus. Numerusnya harus lebih besar dari 0 atau si fx-nya harus lebih besar dari 0. Berarti x kuadrat min 3 harus lebih besar dari 0. Bisa nggak ini? Bisa. Ini adalah pemfaktoran bentuk istimewa. Gimana? X kuadrat min akar 3 dipangkatkan 2. Boleh dong? Boleh kan? Iya. Berarti kita boleh tulis set x min akar 3 X min akar 3 dan X ditambah akar 3. Oke, lebih besar dari 0. Berarti X-nya sama dengan akar 3 dan X-nya sama dengan negatif akar 3. Kita masukin ke garis bilangan. Di sini negatif akar 3 dan sini akar 3. Masukin 0. Titik uji di tengah ada 0 kan? Berarti masukin titik uji, misalkan X sama dengan 0. Masukin kemana? Ke persamaan yang ini nih. Ke persamaan ini juga nggak masalah. 0 kuadrat min 3 lebih besar dari 0, gitu kan? Negatif. Tengahnya negatif, kanan kiri positif. Kenapa saya langsung ambil positif? Karena yang diminta lebih besar dari 0. Ya kan? Tandanya cuman lebih besar aja. Berarti kita masukin aja. Berarti jawabannya X, ya kan? Lebih besar dari akar 3 atau X lebih kecil dari negatif akar 3. Tinggal kita gabungin ya. Gabungin yang ini sama yang ini atau dua gambar ini. Kalau digabungin kan set. Nah, pertanyaannya 3 ada di kanan 2 atau di kiri 2? Nah, oke, kita tulis 2 di sebelah kanan. Terus di sini akar 3. Di sini akar 3 lagi tapi negatif. Yang paling pojok kiri 2 tapi negatif. Lihat, yang ini ke kanan sini ya kan, yang ini ke kanan sini, ke kanan. Yang ini kiri, ini kanan. Yang ini juga kan. Set. Nah, yang mana yang paling banyak? Yang
ini ya. Berarti jawabannya ya udah tinggal kita bilang himpunannya adalah X sedemikian apa? X lebih besar dari 2 dan atau ya kan, ini nggak muat AP-nya, berarti X sedemikian X lebih besar dari 2 atau X lebih kecil sama dengan negatif 2. Cari arsir terbanyak. Oke, saya iya bisa dong pasti. Oke, next kita lanjut, kita coba yang soal kedua, masih lebih besar dari 1, tapi di sini numerusnya dua-duanya ada unsur X-nya. Oke, langsung kita kerjain. Oke, kita punya 3 log, ya kan? X kuadrat min 2X lebih besar dari 3 log 2X plus 5. Nah, kalau teman-teman lihat basisnya udah sama, berarti tinggal kita fokus ke numerus. Berarti tinggal X kuadrat min 2X lebih besar dari 2X plus 5. Tinggal pindah ruas, mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh. Saya pengennya ke kiri. X kuadrat min 2X, ya kan? Min 2X lagi karena dia pindah ke kiri, plus atau min 5 ya. Nah, lebih besar dari 0. Kira kita punya berapa? X kuadrat min 4X min 5. Oke, mantap, lebih besar dari 0. Kita faktorin. Masih ingat ya trik faktor? Gimana cara faktorin? Lihat belakangnya, kalau negatif berarti yang tengahnya selisih dari faktor pembentuk 5. Faktor 5 berapa aja? Faktor 5 kan bisa 1 sama 5, ya kan? 1 dan 5. Bisa berapa lagi? Nggak ada lagi kan? Ya udah, nggak usah pilih-pilih, 1 dan 5. Nah, beres. X minnya di mana? Minnya di sebelah yang paling besar karena di sini dia negatif. Kita punya X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 5. Gitu ya. Ini udah beres? Belum. Kita masukin dulu ke garis bilangan. Ini aku hapus ya. Kita masukin ke garis bilangan kayak biasa. Set, min 5, 5. Ambil titik uji 0. Kenapa di tengah ini ada 0? Karena 0 itu diantara min 1 dan 5. Berarti kita bisa ambil 0 di tengah. Lanjut, titik ujinya sama dengan X. Titik ujinya adalah X sama dengan 0. Berarti kita masukin ke sini. X kuadrat min 4X berarti 0 kuadrat min 4 kali 0, ya kan? Min 5 sama dengan 0. Hasilnya apa? Negatif. Iya, yang ini hasilnya negatif, ya kan? Berarti sini negatif gitu. Kita lihat tandanya lebih besar yang diinginkan, berarti kita ambil yang positif, yaitu yang di kanan dan kiri. Berarti untuk yang pertama kita punya X lebih kecil dari negatif 1 dan atau X lebih besar dari 5. Nah, lanjutnya apa? Ingat, kita punya syarat. Basisnya mah udah lebih besar dari 3, lebih besar dari 2 karena basisnya 3. Berarti kita ke numerus. Numerusnya ada 2 nih. Yang pertama dulu, X kuadrat min 2X lebih besar dari 0, harus ya. Yang sebelah kiri dulu tuh. Kita faktorin, gampang ini mah faktorinnya. Ada X kuadrat, tinggal tarik aja X-nya. Jadi kita punya X min 2X, ya, maaf, X-nya udah hilang ya ini. X-nya udah hilang. Nah, gitu. Oke. Bisa ya. Kalau kayak gini artinya apa? Berarti X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan min 2. Kita masukin garis bilangan. Berarti yang paling kecil di kiri lebih besar di kanan. Di sini kita dapat nilai X-nya 0. Berarti titik uji kita nggak boleh X sama dengan 0 ya. Salah. Nah, titik ujinya harus ya angka lain selain 0. Nah, yang gampang berarti kita ambil di sebelah kanan aja ya. Siapa? 1 di sini. Biar nggak repot ngitungnya. Berarti kita misalkan X-nya 1. Lanjut, karena kita misalkan X-nya 1, kita masukin ke sini. Berarti
1 kuadrat dikurangi min 2 kali 1 lebih besar dari 0. Oke, hasilnya dapatnya apa? 1 kuadrat itu kan 1 dikurangi 2 kali 1 itu kan 2. 1 kurang 2, iya negatif 1. Ini tandanya negatif, berarti sini negatif, ini positif, ini negatif. Yang mau kita cari adalah lebih besar, berarti yang tengah. Berarti syaratnya adalah min 2 harus lebih kecil dari X, lebih kecil dari 0. Udah belum syaratnya? Masih ada syarat terakhir, ya kan? Siapa? 2X plus 5 itu harus lebih besar dari 0, numerus yang sebelah kanan. Lanjut, ini mah gampang ya. 2X pindah ruas min 5 gitu kan. X-nya sama dengan lebih besar min 5 per 2. Tinggal kita gabungin ke dalam garis bilangan yang besar. Yang pertama ada negatif 1. Kita urutin dari yang paling kecil dulu ya. Min 5 per 2 itu kan sama aja 2,5. Nah, terus ada min 2. Nah, sini ya. Terus ada berapa lagi? Ada min 1. Ada berapa lagi? Ada 0 ya kan? Ada berapa lagi? Ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 titik. Nah, tinggal kita ikutin sesuai garis masing-masing. Yang 1 ke sana, ya kan? Yang 5 ke sana. Yang 5 ke sana. Terus min 2 sama 0 dia di tengah, berarti kan min 2 dan 0 ke sini. Terus negatif 5 per 2 ke sana. Mana yang dilewatin atau diarsir paling banyak? Ini ya, yang tengah ini dong. Ya kan? Berarti HP-nya adalah min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari negatif 1. Gitu, oke? Bisa ya? Bisa dong, mantap. Oke, next kita lanjut ke soal yang bentuknya basisnya di antara 0 dan 1. Bentar, ganti dulu warnanya. 2 hours later. Oke, sebenarnya caranya sama, cuman yang ngebedain adalah nanti perubahan tandanya. Kita harus teliti atau hati-hati. Oke, kita lanjut aja. Langsung kita punya sepertiga log X kuadrat min 8, ya kan? Lebih kecil sama dengan 0. Kita ubah dulu kayak yang sebelumnya, 0-nya jadi 0-nya jadi bentuk logaritma. Ini ya sepertiga, berarti di sini juga sepertiga ya. Berarti kita punya sepertiga log sepertiga pangkatin yang mau kita ubah 0. Coret, coret. Karena ini basisnya lebih kecil, basisnya di antara 0 dan 1, maka tandanya kita ubah, kita balik. X kuadrat, ya kan, min 8 lebih besar sama dengan sepertiga pangkat 0, 1. Kita pindah ruas, X kuadrat min 8 min 1 lebih besar dari 0. Atau X kuadrat lebih besar sama dengan, X kuadrat min 9 lebih besar sama dengan 0. Itu. Ini kan kita bisa ubah X kuadrat min 3 pangkat 2 ya. Kayak gini. Pemfaktorannya gimana? Kalau sama-sama pangkat 2 di belakang dan depan dan tengahnya negatif, berarti kita pakai langsung aja depan diakarin, min belakang diakarin, X plus 3, gitu kan? Lanjutnya gimana? Berarti kita punya X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3. Terus kita masukkan ke dalam garis bilangan. Yang lebih kecil di kiri, yang lebih besar di kanan. Ambil titik uji kayak biasa supaya kita tahu tandanya kemana. Titik ujinya ambil 0, berarti X sama dengan 0. 0 itu ada di tengah. Masukin ke pertidaksamaan akhir. Boleh yang di sini juga. 0 kuadrat min 9 lebih besar dari 0. Dapat tandanya apa? Negatif 9 kan? Nah, berarti di sini negatif. Yang kanan kiri positif. Terus yang kita butuhkan yang mana? Yang kita butuhkan itu adalah lebih besar dari 0. Yang lebih besar dari 0 ya berarti positif. Berarti kita punya himpunan sementaranya adalah X lebih besar dari 3
dan atau X X lebih kecil dari negatif 3. Ini dulu. Selanjutnya mana? Kita balik ke syarat. Kita punya X kuadrat sebagai min 8 sebagai numerus, dia nggak boleh lebih kecil dari 0 atau harus lebih besar dari 0 atau harus positif. Selanjutnya kita bakal punya ini kan bisa kita ubah bentuknya. X kuadrat min akar 8 dipangkatkan 2 gitu ya. Berarti kita punya kayak yang tadi lagi nih, bisa X min 8 X plus 8 gitu kan. Oh maaf, ini akar ya, juga ada akar gitu kan. Lanjut dong, lanjut. Oke, kita masukin ke garis bilangan. Berarti kita punya negatif akar 8 sama akar 8. Ambil titik ujinya di tengah 0. Masukin ke titik ujinya kan tadi X sama dengan 0. Masukin kemana? Pertidaksamaan yang atas boleh gitu kan. 0 kuadrat min 8 lebih besar dari 0. Dapatnya negatif lagi nih. Berarti di atas ini negatif, kanan kirinya pasti positif. Ambil yang mana? Karena dia lebih besar dari 0, ambil ke sini. Ini apa? Berarti X-nya lebih kecil dari negatif akar 8 dan X-nya lebih besar dari akar 8. Kita satuin. Oke, dari yang paling kecil yaitu negatif 3 ya. Terus negatif akar 8, di sini akar 8, yang ini 3. Negatif 3 arahnya kemana? Sini ya. Nah, negatif akar 8 ke sini juga, ini ke sini, ini ke sini. Berarti yang paling banyak kena arsiran ada 2 nih. Yang ini sama ini. Berarti jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 3 atau X lebih kecil sama dengan negatif 3. Kalau mau ditulis himpunan penyelesaian HP ya, dimana X sedemikian, X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil sama dengan negatif 3. Saya. Oke, next. Oke, next sekarang yang numerusnya sama-sama fungsi ya, sama-sama ada variabel X-nya. Sebenarnya gampang, cuman balik lagi kita harus perhatiin tandanya karena di sini basisnya adalah setengah, yang artinya dia di antara 0 dan 1. Setengah logaritma X kuadrat min 5X lebih kecil dari setengah lebih kecil dari setengah log 2X plus 8 gitu ya. Berarti kita coret logaritmanya, tapi tandanya berubah jadi lebih besar. Kebalikannya kan, X kuadrat min 5X, yang ini jadinya 2X plus 8. Pindah ruas ke kiri semua. X kuadrat min 5X, ini pindah ruas jadi negatif 2X, ini pindah ruas jadi negatif 8. Lebih besar dari 0. Ini sama ini jadinya X kuadrat min 5X tambah 2X jadinya 7X dikurangi 8 lebih besar dari 0. Tinggal kita faktorin. Masih ingat cara faktorin? Lihat ke belakangnya, negatif, berarti tengahnya adalah selisih. Dari siapa? Dari faktor 8. Yang bisa membentuk 8 kan 8 kali 1. Terus 6 kali 2. 4 kali 2. Ada lagi? Nggak ada ya. Berarti 8 kali 1 ya, yang bisa jadi 7. Kita ambil X sama dengan 8. X sama dengan 8. X dan 8, di sini X dan 1. Yang mana yang negatif? Ambil, lihat tengahnya. Yang paling besar berarti kita taruh negatif. Set, masukin garis bilangan lagi, salah ya. Set, terus apa? X sama dengan 8 dan X sama dengan negatif 1. Masukin garis bilangan. Ya kan? Ada negatif 1 dan 8. Tengahnya ada 0 kan? Iya, titik ujinya kita ambil X sama dengan 0. Berarti kemana? Ke pertidaksamaan yang terakhir nih. Berarti kita masukin 0 kuadrat min 7 kali 0 min 8. Dapatnya? Iya, dapatnya nanti kita angka negatif ya. Negatif 8.
berarti di sini negatif, di sini positif, ini positif. Yang diminta lebih besar dari 0, berarti ke sini dan ke sini. Atau kita punya negatif 1, maaf, X lebih kecil dari negatif 1 dan atau X lebih besar sama dengan 8 gitu. Udah beres? Belum, kita harus perhatikan apa? Syarat. Syarat yang pertama, numerus kiri harus X kuadrat min 5X. Ingat, numerus harus lebih besar dari 0 atau bilangan positif. Berarti X kuadrat min 5X lebih besar dari 0 ya. Nah, lanjut. Kita tarik X-nya keluar, berarti kita punya X min 5, ya kan? Lebih besar dari 0. Atau di sini kita dapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Masuk garis bilangan lagi. Di sini 0 dan di sini 5. Kita nggak bisa ambil titik uji sama dengan 0, berarti kita ambil titik uji selanjutnya yaitu 1 yang lebih mudah. Berarti X sama dengan 1. Masukin ke pertidaksamaan atasnya boleh. Berarti 1 pangkat 2 dikurangi 5 kali 1 lebih besar dari 0. 1 pangkat 2, 1 dikurangi 5, nah, ini negatif 4. Oke, dapat berarti di sini negatif. Otomatis kanan kiri positif. Yang diminta positif, berarti ke sana dan sana. Atau X-nya lebih kecil sama dengan 0. Maaf, X-nya lebih kecil dari 0 dan atau X-nya lebih besar ya dari 5. Udah beres? Belum. Kita ambil syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah numerus sebelah kanan harus lebih besar dari 0 juga. 2X plus 8 lebih besar dari 0. Pindahin ruas, 2X lebih besar dari negatif 8. Atau X-nya lebih besar dari negatif 4. Nah, dapat nih. Itu ya. Tinggal kita satuin ketiga pertidaksamaannya di garis bilangan yang besar. Yang paling kecil siapa? Negatif 4. Berarti taruh di sini negatif 4 ya. Habis negatif 4 siapa? Negatif 1 ya. Terus di sini ada 0, di sini ada 5 dan terakhir 8. Negatif 4 lebih besar berarti arahnya ke sana. Terus negatif 1 kemana? Lebih kecil berarti arahnya ke sana. 0 lebih kecil juga, arahnya ke sana. 5 arahnya kemana? 5 lebih besar berarti ke kanan. Terus 8 arahnya mana? Lebih besar juga berarti ke. Lihat, ini kena 1, 2. Yang mana nih yang kena arsiran terbanyak? Ayo, 4 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali ya. Ini cuman berapa? 2 kali, berarti jawabannya apa? Iya, X atau himpunan penyelesaiannya HP-nya nanti kita ambil yang terbanyak. Ini kan dapat kena 3 kali. Berarti X sedemikian X, ya kan? X sedemikian negatif 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari min 1. Ingat, perhatikan tandanya. Min 4 di sini tanpa sama dengan. Ini ada sama dengan, berarti kita kasih sama dengan di sini. Oke, semoga kalian bisa ya. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.